Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan. Semangat ya. Oke, pada kesempatan kita hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar, mendeskripsikan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi karakter cerita rakyat atau hikayat. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral dalam cerita rakyat atau hikayat. Selamat mempelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogi genre, scientific, dan dengan model pembelajaran pemodelan discovery learning, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi karakter cerita rakyat atau hikayat. Yang kedua, mendeskripsikan nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral dalam cerita rakyat atau hikayat. Semoga kalian dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Oke, sebagai pengantar, kalian bisa membuka video cerita rakyat yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan dengan link yang ada di dalam video berikut ini. Kemudian, Bunda selanjutkan. Yang pertama, Bu Desi akan menjelaskan tentang pengertian hikayat, yaitu salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah, cerita, undang-undang, sejarah yang bersifat rekaan, kepahlawanan, keagamaan, dan dongeng. Nah, dengan kalian tadi melihat tayangan hikayat yang berjudul Putra Bangsawan, Desi harap kalian sudah mempunyai gambaran apa itu hikayat itu. Nah, kita lihat ciri-ciri dari hikayat. Yang pertama, menggunakan bahasa Melayu lama. Kemudian yang kedua, pralogis, yaitu pusat cerita berada di lingkungan istana. Kemudian yang ketiga, bersifat anonim. Anonim di sini maksudnya adalah prosa tersebut tidak jelas siapa pengarangnya. Kemudian yang keempat, bersifat statis. Statis adalah bersifat tetap, baku, dan tidak berubah. Untuk yang terakhir, biasanya hikayat menggunakan kata arkais. Apa itu kata arkais? Yaitu kata-kata yang kini tidak lazim digunakan. Misalnya kata sebermula, hatta, dan syahdan. Nah, itu adalah ciri-ciri hikayat yang mungkin kalian akan temukan di contoh video atau teks hikayat. Lanjut kepada unsur-unsur intrinsik hikayat, seperti halnya unsur-unsur cerita pada umumnya. Unsur dari hikayat yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan yang mendasari cerita. Kemudian yang kedua, alur. Alur merupakan jalan peristiwa dalam cerita. Nah, biasanya alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian yang ketiga, latar. Latar terbagi atas latar tempat, waktu, dan latar suasana yang tergambar dalam cerita. Kemudian yang keempat adalah tokoh. Tokoh merupakan pemeran cerita, di mana penggambaran watak tokoh tersebut disebut dengan penokohan. Oke, selanjutnya adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang disampaikan ke pengarang kepada pembaca melalui ceritanya. Kemudian sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah sudut pandang pusat pengarang di mana suatu cerita itu dikisahkan oleh penceritanya. Yang terakhir adalah gaya bahasa. Kemudian nilai-nilai dari hikayat. Yang pertama adalah nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan agama. Contoh kutipannya dalam cerita hikayat Putra Bangsawan adalah kalimat, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Di situ ada nilai agama Islam yang menonjol, yaitu membaca doa kunut yang biasanya kita baca pada saat sholat subuh. Mudah kan untuk kita memahami apa itu nilai agama. Selanjutnya ada beberapa nilai-nilai lagi, yaitu nilai sosial. Nah, nilai sosial ini adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan sosial, yang berhubungan dengan orang lain.
Misalnya kita membantu orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Nah, contoh kutipannya adalah dengan segera Sah Peri mengeluarkan dayang-dayang itu tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Nah, itu adalah sikap sosial yang ditunjukkan oleh Sah Peri untuk membantu teman-temannya. Nah, sehingga itu dapat kita masukkan ke dalam nilai sosial. Selanjutnya adalah ada yang namanya nilai-nilai hikayat yang lain. Kalian harus perhatikan ya. Ada nilai budaya, di mana nilai budaya ini adalah berhubungan dengan kebudayaan dari negara tersebut, dengan kerajaan tersebut. Contohnya adalah nilai budaya dalam kerajaan yang diceritakan di Hikayat Putra Bangsawan, yaitu dalam mencari jodoh putrinya dengan cara mengadakan sayembara atau semacam perlombaan untuk menunjukkan yang terkuat dan yang terhebat. Nah, itu budaya dalam proses pencarian jodoh di suatu negara atau istana. Kemudian ada nilai moral. Nilai moral adalah berhubungan dengan tingkah laku. Contohnya adalah memberdaya orang yang tidak berusaha. Misalnya Indra Bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang-orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Nah, itu contoh nilai moral yang tidak baik atau yang kurang baik dan yang tidak perlu dicontoh. Kemudian yang terakhir adalah nilai pendidikan. Yang terakhir adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan yaitu kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Contohnya adalah maka anak kanda baginda yang kedua orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada mualim Sufan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula untuk membaca kitab usul, fikih, dan sebagainya. Nah, itu adalah pendidikan, bahwa kita mengajarkan ilmu agama sejak usia kecil. Nah, sampai di sini Bu Desi harap kalian bisa memahaminya. Semoga kalian bisa menemukan nilai-nilai hikayat dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, ambillah nilai-nilai yang bermanfaat bagi kalian. Oke, tetap semangat. Terima kasih, semangat belajar walaupun di tengah pandemi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.